semua tiga pasang calon sudah genap, calon presiden, cawapres semuanya sudah kelihatan semua, baru kita akan umumkan. Kriterianya seperti apa ya Mbak? Kriterianya ya harus punya semangat luar biasa untuk memperbaiki bangsa ini. Yang kedua, kalau kami tentu ya punya kedekatan nilai dengan Gus Dur. Itu kalau bisa lebih ideal lagi punya kedekatan dengan Gus Dur, dengan keluarga Gus Dur. Lebih idealnya gitu. Yang paling penting nilai-nilai yang dianut itu nilai-nilai yang memang selama ini selalu diperjuangkan oleh Gus Dur. Yeni Wahid arahkan dukungan Gus Durian ke Ganjar Mahfud yang paling dekat dengan ideologi Gus Dur, auto menang nih, gaspol. Sejauh ini sudah berkomunikasi dengan dua-duanya dan dalam waktu dekat saya akan segera membuat keputusan saya akan gabung di mana. Kita nunggu semuanya resmi dulu, baru kemudian kami akan memperlihatkan sikap resmi dari barisan kader Gus Dur. Faktor cawapres menjadi pertimbangan yang sangat penting. Yang muda atau yang berjiwa muda? Mas Ganjar bukan orang asing bagi kami. Jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban, jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Hingga kini belum diketahui arah dukungan barisan kader Gus Dur atau Gus Durian di Pilpres 2024. Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Yeni Wahid, mengatakan akan mengungkapkan arah dukungan barisan kader Gus Dur atau Gus Durian setelah seluruh baca pres mengumumkan bakal cawapresnya. Yeni ditemui saat peringatan Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan Surabaya. Ahad, 22 Oktober mengatakan bakal cawapres menjadi penting dalam menentukan arah dukungan di Pilpres 2024. Saat ditanya ciri-ciri dari pasangan bakal cawapres yang akan didukung, Yeni menyatakan akan mendukung calon yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan keluarga Gus Dur. Yeni menegaskan ketika dirinya sudah memutuskan siapa pasangan bakal cawapres yang didukung, maka bakal maksimal bergerak untuk memenangkannya, utamanya untuk memenangkan pasangan tersebut di wilayah Jawa Timur. Yeni sepertinya akan melabuhkan dukungan antara Prabowo atau Ganjar, tentu tidak untuk Anies Baswedan, karena ada kedekatan keduanya dengan Yeni Wahid, dan karena memang Caimin ada di kubu Anies. Dan kemungkinan terbesarnya adalah Ganjar Pranowo akan didukung oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian. Karena pada 8 Oktober silam, Yeni melakukan pertemuan dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Baca Pres Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, saat keduanya menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Krapyak Bantul DIY. Dalam kesempatan itu, Yeni mengaku perlu sholat istikharah sebelum memutuskan dukungan di Pilpres 2024. Memang kedekatan Ganjar dan NU sudah tidak perlu diragukan, terlebih kedekatan Ganjar dengan keluarga Gus Dur lewat anaknya Yeni Wahid yang menunjukkan dukungannya yang jelas kepada Ganjar. Yeni bahkan pernah mengatakan siap menemani Ganjar Pranowo keliling Jawa Timur untuk berkampanye, dan itu adalah janjinya dan merupakan ikhtiar yang ia tunjukkan sebagai bentuk kesetiaannya kepada mendiang sang ayah. Kelompok besar yang dikelola oleh Gus Dur saat itu sekarang mulai mendukung Ganjar, dan itu tidak boleh dibendung. Bahkan Yeni pernah mengatakan kalau ada cawapres dari NU, tentu pihaknya lebih mudah menentukan arah dukungan pada pemilu 2024. Dari 3 cawapres yang bakal maju pemilu 2024, hanya Mahfud MD yang memiliki ketokohan NU yang sangat kental. Bahkan latar belakang NU Mahfud MD juga tidak perlu diragukan. Kedekatannya dengan mendiang Gus Dur juga sudah banyak beredar cerita di masyarakat bahwa Mahfud sangat dekat dengan Gus Dur. Selain itu, keluarga Ganjar dari istrinya Atikoh di Purbalingga bukanlah orang biasa. Banyak di antara keturunan Bani Hisham adalah ulama dan pengasuh pondok pesantren Ponpes ternama di Jateng. Selain di pondok pesantren, keluarga Ganjar dari istri juga banyak yang berkecimpung di organisasi Islam. Di antaranya menjadi pengurus Muslimat NU Kabupaten Purbalingga, kakak Siti Atikoh Hajah Nurul Hidayah yang sekarang menjabat sebagai pengurus DPW P3 Jateng. Tak hanya itu saja, kakak Siti Atikoh juga seorang ulama besar yang pernah menjabat Rais Syuriah PCNU Purbalingga selama 3 periode.
Maka dari itu nggak usah diperdebatkan lagi kalau Yeni Wahid secara implisit mengajak Nahdliyin dan Gus Durian untuk mendukung Ganjar Mahfud. Karena Ganjar Mahfud sudah jelas rekam jejaknya, sudah jelas masa lalunya. Karena hanya Ganjar Mahfudlah representasi NU dan bangsa ini untuk menjadikan Indonesia negara maju menuju tahun emas 2045. Bagaimana menurut Anda? Ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Diam-diam Jokowi restui duet maut Ganjar Mahfud. Belak-belakan Mahfud MD bocorkan izin presiden lanjutkan kepemimpinan bersama Ganjar. Nggak pakai kardus kayak jenderal sebelah. Mantap! Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai ini. Dan sudah itu ya biasa. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Erik, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu. Tetapi saya tidak mau minta, Pak tolong saya enggak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yakin bahwa Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi dengan rakyat, saya lihat, saya bolak-balik nggak tahu ribuan kali saya dengan beliau. Dan rakyat juga enak, renyah, nggak kayak saya ini bertakwa kepada rakyat. Jadi Pak Mahfud ini sosok yang lengkap dan orang juga tahu karakter, integritas, kemampuan akademiknya. Jadi ketika dia berdampingan dengan Ganjar Pranowo, orang kemudian tepuk tangan dan mengatakan ini pasangan ideal. Ganjar memang sejak dulu itu adalah salah seorang pejabat yang sangat konsisten untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, anti intoleransi, menjunjung pluralisme dalam pemerintahannya. Dan nafas yang sama, nafas yang senada kita juga kenal yang sejak dulu dipraktekkan oleh Pak Mahfud MD. Dia jelas Presiden Joko Widodo menyetujui permohonan Menko Polhukam Mahfud MD untuk maju sebagai Cawapres Ganjar Pranowo. Permohonan itu sebelumnya disampaikan Mahfud melalui surat yang dilayangkan Rabu 18 Oktober. Usai Mahfud secara resmi diumumkan sebagai Cawapres. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Presiden Jokowi langsung menyetujui permohonan Menko Polhukam untuk dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Presiden Jokowi bahkan juga memberikan izin cuti kepada Mahfud MD pada 19 Oktober untuk melaksanakan pendaftaran sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Persetujuan ini diberikan Presiden merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023
tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian sesuai arahan kepala negara, surat persetujuan dari presiden telah diproses secara administratif oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Sedangkan permohonan Mahfud MD untuk menghadap presiden akan dijadwalkan setelah presiden kembali ke tanah air dari kunjungan kerja ke Beijing dan Riyadh. Sebelumnya, Ari Dwi Payana mengungkapkan bahwasanya Mahfud MD telah mengirimkan 3 surat untuk Presiden Jokowi. Ketiganya terdiri dari surat permohonan persetujuan untuk mendaftar sebagai cawapres, tanggal surat 18 Oktober, surat permohonan persetujuan cuti pada 19 Oktober, tanggal surat 18 Oktober, serta permohonan menghadap Presiden untuk melaporkan menjadi cawapres. Adapun Mahfud MD telah resmi ditunjuk sebagai Baca Pres Ganjar Pranowo. Pengumuman disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Kabar ini tentu menjadi kabar baik sekaligus tanda-tanda direstuinya pasangan Ganjar Mahfud oleh Presiden Jokowi. Mahfud MD telah dideklarasikan sebagai cawapres Ganjar, juga mengaku dan yakin 1000% tidak bayar sepeser pun untuk jadi cawapres Ganjar. Karena menurutnya, dulu ramai isunya kalau tidak punya uang nggak bisa jadi bacawa pres, nggak bisa jadi capres, harus nyetor ke pimpinan partai, dan lain sebagainya. Mahfud mengakui sepeser pun dia tidak mengeluarkan. Mahfud pun mengatakan selama ini ia juga tidak pernah mengejar-ngejar survei atau membuat baliho terkait hal tersebut. Ia meyakini PDIP dan partai-partai koalisinya memang memilihnya berdasarkan kualitas bukan yang lain. Baginya, penunjukan dirinya sebagai bacawa pres Ganjar merupakan kejutan tersendiri karena Mahfud tidak ditanya soal uang kampanyenya dan bagaimana uang saksinya. Terkait hal ini, pegiat media sosial yang merupakan pendukung Ganjar, yaitu Denny Siregar, menyenggol politisi Demokrat. Melalui cuitannya di akun Twitter, Denny Siregar menyenggol politisi Demokrat Andi Arief. Di mana dalam cuitannya tersebut, Denny Siregar mengunggah foto Mahfud dengan caption yang menandai Andi Arief dengan narasi tidak ada kardus-kardusan. Cuitan tersebut bak menyenggol Andi Arief yang pernah menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kardus pada 2018. Jadi inilah mengapa Ganjar Mahfud MD menjadi pilihan terbaik bagi rakyat dan bangsa. Maka dari itu sudah tepat jika Presiden Jokowi merestui dan memuluskan jalan Mahfud menjadi cawapres Ganjar. Ini akan menjadi pasangan calon yang bisa melanjutkan kinerja Presiden Jokowi dan membawa Indonesia menjadi negara maju di 2045. Bagaimana menurut Anda?